Hai, selamat siang kalau sekarang ya. Ketemu lagi di channelnya aku, Andini Saryanti. Kali ini aku membahas ya nggak jauh dari mental health lah ya. Aku mau membahas soal siapa sih yang aku kasih tahu pertama kalau aku ngidap BPD dan PTSD gitu. Jadi kronologinya adalah aku pertama kali cerita kalau aku BPD dan PTSD itu kedua orang. Yang pertama adalah pacarku, yang kedua adalah sahabatku, dan dua-duanya adalah cowok ya. Kalau yang sahabatku dia tidak banyak berkomentar, cuman ngerasa kayak nggak percaya aja karena bener-bener aku tunjukin nih hasil tes MMPI dan MMCI-nya ke temanku itu. Dan nggak tahu deh, mungkin dia masih nggak ngerasa gitu, maksudnya kalau selama ini aku kayak gitu tuh ya karena itu gitu. Terus respon dari pacarku justru dia bilang, oh pantesan ya gitu, ada pantesannya gitu, karena secara tidak langsung dia cukup jadi korban juga ketika aku lagi bad mood parah banget itu gitu. Terus keluarga dikasih tahu nggak, aku nggak ngasih tahu keluargaku, even ayahku yang notabene tiap Sabtu Minggu aku samperin. Maksudnya aku pulang ke rumah gitu setiap weekend, aku juga nggak ngasih tahu karena khawatirnya kepikiran dan takutnya merasa bersalah gitu, dan itu tidak nyaman buat aku gitu. Jadi biarkanlah ini dikip aja sama aku dan kedua orang terdekatku itu gitu, karena jujur aku lebih dekat sama mereka dibanding sama keluarga karena jarak yang jauh dan satu dan lain hal lah pokoknya gitu. Nah, eh, kenapa sih pacarku bisa tiba-tiba bilang pantesan gitu ya? Ya karena dia awalnya justru ngomong gini, kamu bipolar deh kayaknya. Kenapa emang? Karena hari ini kamu senang jingkrak-jingkrak, ngomong, senyum sambil ketawa-ketawa, 5 menit lagi kamu bener-bener mood swing parah-parah banget. Worst case-nya adalah aku pernah ngusir dia dari kosan aku, dari kontrakan aku gitu. Jadi ya parah banget sih, dan itu tuh sebelum sebelum dia tahu kalau aku BPD dan PTSD gitu. Wah maaf ya sayang. Terus kemudian kenapa ngasih tahu temanku yang cowok? Karena ya pertama dia orang terdekat, dan yang kedua udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri gitu. Jadi ya kayaknya aku harus kasih tahu ke dia apapun yang aku alamin gitu. Toh dia juga cukup suportif untuk mengatasi apa yang selama ini aku rasain gitu. Mungkin dengan cara dia mendengar keluhan aku atau memberikan advice yang lain dan sebagainya, karena orangnya cukup pintar gitu ya. Jadi aku agak nyaman juga ngomong sesuatu yang klinis dan teoritis sama dia kayak gitu. Terus apa sih yang aku lakukan ketika aku terdiagnosa BPD dan PTSD? Saat itu aku langsung searching apa sih borderline personality disorder itu. Terus lihat tokoh-tokoh yang pernah mengalami, ya bukan yang pernah, yang mengalami hal yang serupa juga. Terus aku juga searching soal PTSD, post traumatic stress disorder, dan siapa yang mengalaminya juga gitu. Ternyata borderline itu juga dialamin sama Ariel Tatum gitu. Cuman di situ memang ada kecenderungan buat suicide ya. Nah itu yang ngerinya itu. Tapi untungnya aku nggak ada, belum pernah ada, dan amit-amit mudah-mudahan nggak pernah akan ada kecenderungan buat suicide gitu. Makanya diobatin seperti itu. Setelah searching itu kan kita jadi tahu tahu kenapa sih kita tuh gitu. Dan dan ini menyebabkan ketika kita split lagi, maksudnya si gejalanya muncul lagi, kita bisa mikir, aduh ini gue lagi split nih, gue lagi akan mengalami kebetmutan yang luar biasa, lebih baik jangan dulu ketemu sama orang kayak gitu. Jadi bisa diantisipasi lah gitu ya, daripada tidak sama sekali gitu. Dan aku emang orangnya suka riset, suka suka
tingkat keponya lebih tinggi mungkin ya, alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada salahnya aku buat riset BPD dan PTSD kayak gitu, dan cukup membantu. Dan aku sampaikan juga gejala-gejalanya seperti apa ke temanku dan ke pacar aku itu gitu, dan mereka bisa menerima gitu kalau misalnya sekiranya aku lagi split dan lain sebagainya gitu. Nah cuma kalau BPD kayaknya aku bisa agak mengatasi ya, karena kalau bad moodnya kan kita bisa defense gitu, oh, ini aku mau split nih, jadi udah mendingan jangan dulu ketemu orang deh gitu. Tapi kalau PTSD ini bener-bener kerasa banget, karena kayaknya yang dominannya PTSD gitu ya, kerasa banget kalau lagi di jalan aku suka tiba-tiba nge-flashback hal-hal yang tidak aku ingin ingat gitu, terus tiba-tiba berhenti di pinggir jalan terus ngomong udah pergi gitu. Itu aku ngomong kepikiran aku sendiri gitu, tarik nafas yang panjang, terus kemudian ya udah jalan lagi gitu, walaupun masih ada sedikit sisa-sisa. Apa yang dipikirin dan apa yang di flashbackin adalah sesuatu yang buruk menurut kita saat masa lalu, dan kita tuh pengen ada di posisi saat itu juga, dan pengen ngomong harusnya tuh aku ngomong gini, harusnya tuh aku begini, harusnya tuh begini kayak gitu. Jadi ada rasa penyesalan di diri kita gitu, dan itu nggak nyaman banget sih sebenarnya, sangat-sangat tidak nyaman dan cukup mengganggu, sangat mengganggu gitu. Belum paniknya, belum tiba-tiba jadi marah-marah sendiri di motor atau lagi kemana gitu, jadi nggak bener aja gitu loh. Terus apa ya, ya itu sih, itu aku ngerasa kayak PTSD ini agak-agak sedikit mengganggu kehidupanku, life balanceku juga kurang baik, karena insomnia parahnya ternyata karena aku ya PTSD itu salah satunya, karena karena terlalu banyak hal yang tidak harus diingat kemudian datang lagi, sampai akhirnya aku nggak ngerasa kalau itu tuh sebuah symptoms gitu ya, atau keluhan yang sebenarnya harus diobatin gitu, karena aku mikirnya aku overthinking gitu. Ternyata begitu diobatin ya lebih berkurang flashbacknya, lebih tenang, nggak panik, ya jarang pokoknya marah-marah. Pun kalau mau marah-marah atau bad mood aku selalu kayak udah punya gejala sendiri nih, kayak udah mulai diem aja, udah mulai agak-agak sebel, baru udah aku bilang ke pacarku atau ke temanku, sorry nih ya, kayaknya mulai begini deh nih gitu. Dan akhirnya aku pulang aja kayak gitu. Nah aku juga pernah stop obat 2 minggu stop obat karena aku ada di luar kota saat itu, dan gak memungkinkan karena lagi covid juga ya, dan gak memungkinkan buat aku pergi ke rumah sakit karena dokter Lucky itu cuma ada Senin dan Kamis, cuma 2 hari aja gitu. Dan itu tuh selalu jam 12 juga, jadi aku juga agak bingung juga gitu gimana caranya supaya bisa ketemu sama beliau gitu kayak gitu. Dan yang aku rasain selama aku nggak minum obat adalah marah-marah banget, bad mood banget, bisa mood swing banget, bisa tiba-tiba nangis bahkan ya kalau malam-malam, and I don't know why gitu. Mungkin ya the medicine is work gitu, jadi mulai datang lagi ke psikiater dan dokterku ngasih obat lagi, dan kerasa lagi gitu, entah ini yang namanya kecanduan itu atau gimana gitu. Tapi kalau menurutku diobatin tuh udah paling benar sih gitu deh. Oke, sekian videonya, mudah-mudahan berguna dan tetap sehat dan tetap waras buat teman-teman sekalian. Jangan ragu buat cek ke dokter, karena kalau cek ke dokter kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan pertama, yang kedua bagaimana caranya harus menghadapi, dan yang ketiga tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu ya. Walaupun tidak 100% tersembuh, tapi kan setidaknya gejalanya tidak terlalu mengganggu kayak gitu guys. Nah stay safe ya, pokoknya buat teman-teman stay safe aja, karena ini covid per Januari ini naik lagi grafiknya. Jadi mau kemana-mana masker, hand sanitizer juga jangan lupa dibawa, jaga kesehatan. Siapa tahu kita nggak kenapa-napa tapi bawa penyakit buat orang-orang tercinta kita kayak gitu.
Ya udah, bye.